beliau pernah berpesan, "Jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah berbeda dari yang lain." Kriteria pemimpin itu bukan masalah baik atau enggaknya dia, tapi gimana dia bisa me-manage teman-temannya. Sering kali diajukan ke Ella sih di awal-awal ngabdi dulu kan. Alasan utama Ella ngabdi itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Diniyah Lovers, selamat datang di segmen pertama kita, yaitu IADP Podcast, From Diniyah to Dunia. Nah, insya Allah nantinya pada segmen ini kita akan menghadirkan beberapa orang yang mempunyai kisah-kisah inspiratif yang nantinya akan kita ajak sharing dalam podcast ini dan kita hadirkan bersama kita dalam podcast ini. Oke, untuk mengawali segmen pertama kali ini kita akan menghadirkan salah satu alumni yang baru saja lulus nih dari santriwati dan sekarang baru saja menjadi alumni. Di sini ada kita bersama dengan Ukti Syakila Khairia Erisa Putri, yaitu Ketua Marhalah Imtiaz Putri. Assalamualaikum Ukti, kaifa haluki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa nih panggilannya biar kita bisa lebih asik dan ngalir ketika berbicara? Ella, Ella, Oke, Ella. Uktiala. Uktiala kan baru nih lulus dari pondok pesantren selama 6 tahun perjuangan dan perjalanan selama 6 tahun, gimana perasaan Utiala akhirnya bisa lulus dan menyandang titel alumni? Campur aduk sih, senang, bangga, sedih juga ada. Senang karena alhamdulillah sudah melewati proses dan masa-masa yang pernah Ella anggap beban selama ini. Ya tahulah mindset santriwati gimana nganggap pesantren itu, kayak penjara gitu kan, Oke jadi oke. merasa terkekang, merasa terbebani dengan peraturan-peraturan gitu. Alhamdulillah bangga juga, bisa menjadi bagian dari alumni pondok ini. Sedih juga karena harus berpisah dengan orang-orang yang selama ini mewarnai hidup kita selama 6 tahun di pondok. Kita berinteraksi full dengan mereka 24 jam, terutama, guru-guru yang berkontribusi penuh dalam tarbiyah kita selama ini, proses tarbiyah kita. Dan yang teristimewa itu musyrifah di kamar deh kayaknya, yang me-manage kita 24 jam, mulai dari bangunin untuk tahajud sampai mengabsen lagi sebelum tidur. Dan yang nggak kalah istimewa juga teman-teman yang menemani keseharian kita di sini. Mulai dari dulu ketika bocil tamat SD, sampai akhirnya mau masuk jenjang perkuliahan gitu. Oke, kalau boleh tahu kesan selama 6 tahun ini apa? Kesan Ella selama 6 tahun ini, eee, Yang lebih Ella anggap bermakna gitu selama perjalanan 6 tahun ini? kayaknya gimana lingkungan itu benar-benar membentuk karakter kita di sini gitu. Contohnya kemampuan leadership deh. Eee, Misalnya nih, dulu kita jadi ketua kelas pas SD kan, yang kita tahu paling cuma, tugas seorang ketua kelas ketika SD itu paling cuma nyiapin teman-teman berdoa sebelum belajar paling kan. Nah, ketika Ella masuk pondok, ternyata tugas ketua itu, tanggung jawab ketua itu lebih loh dari itu. Jadi kalau di pondok ini ya, ada apa-apa yang dipanggil ketua gitu kan. Ditambah lagi ada proses-proses, ada tahap-tahap yang membentuk leadership itu sendiri. Kayak kelas 3 kita mulai menjadi ketua regu di pramuka, ketua kelas muhadharah, lanjut lagi kelas 4 menjadi mudabbirah, me-manage anggota adik kelas di kamar, lanjut lagi jadi OPPM, bukan hanya me-manage adik kelas di kamar doang, tapi juga me-manage anggota santriwati satu pondok secara keseluruhan gitu. Kalau untuk kenangan yang mungkin nggak bisa nih dilupain gitu selama 6 tahun di pondok dan sekarang masih, dikangenin gitu masa-masanya itu apa? Kalau boleh tahu bisa diceritain juga sama Diniyah Lovers? Eee, pastinya banyak ya kenangan yang berkesan sama Ella, karena kita di sini 6 tahun kan Cukup lama juga ya. dan itu bukan waktu yang singkat gitu. Tapi kenangan yang paling-paling memorable menurut Ella itu masa yudisium deh kayaknya. Oke, yudisium. Kenapa yudisium yang menjadi terpilih untuk kenangan yang memorable bagi Utiala? Karena Ella ngerasa
masa yudisium itu masa di mana Elang, merasa bahwa pondok itu benar-benar milik kita gitu. Jadi kita berkompetisi untuk menciptakan perubahan sebaik mungkin untuk pondok. Kita bukan hanya berkompetisi antar sesama kelompok ketika yudisium aja, tapi kita juga berkompetisi dengan marhalah-marhalah sebelumnya. Jadi marhalah ini bikin perubahan kayak ngecat ruang makan misalnya. Nah, marhalah kita mau bikin apa nih gitu. Nah, selain itu juga kepribadian kita, karakter kita yang dibentuk tadi dinilai selama yudisium. Mulai dari kepemimpinan, kekompakan, inisiatif kita gimana, dan yang nggak kalah penting itu disiplin ibadah dan bahasa kita juga masih dinilai ketika yudisium. Oke, berarti, cukup bermakna karena itu menggambarkan gimana santriwati yang sebenarnya gitu Ya ya. kurang lebih gitu. Oke, yudisium. Kalau misalnya yudisium itu tadi Uktiala sudah mention, berkompetisi. Apakah berkompetisi seperti itu bisa, menguatkan kekompakan atau menjadi kita, jadi perang-perang nih gitu? Kayaknya menik Kompetisinya, sesama, jadi kelompok-kelompok gitu atau kompetisi sama angkatan-angkatan di atas saja? dua-duanya sih, Boleh dua-duanya. diceritain gimana maksudnya gitu? Kompetisi yang di kelompok dan kompetisi sama angkatan-angkatan di atas. Kalau kompetisi antar kelompok mungkin, eee, dari segi pakaian mungkin. Jadi selama yudisium itu kita bukan dituntut ya, kita harus pakai baju yang seragam gitu, Oke, senada itu. Jadi ya biar apa tuh? biar lebih kompak aja, kadang hal-hal kecil kayak gitu bisa Biar dikenali ningkatin. gitu ya, ini Iya, kelompok ini gitu. heeh, gitu Oke sih. oke oke. Kalau untuk kompetisi dengan marhalah-marhalah sebelumnya ya yang kayak gitu tadi, kalau tahun ini mungkin bikin, taman gitu, kalau tahun kita mau bikin apa gitu, mau ngecat ini gitu, segala macam. Oke, dari tadi kan ada nih kata-kata marhalah. Mhm. Sebenarnya marhalah itu seperti apa? Yang dikatakan marhalah? Marhalah itu sendiri diambil dari kata bahasa Arab, dari bahasa Arab yang artinya tingkatan atau periode, atau bisa juga kita sebut sebagai angkatan. Jadi lulusan pertama dari pondok ini kita kita sebut marhalah pertama gitu. Dan setiap marhalah itu harus punya nama dan strukturnya masing-masing. Oke, marhalah berarti itu harus ada yang namanya struktur dan juga nama Mhm. nama khusus gitu kan. Gimana pembentukan struktur yang ada di anggota Uktiala sendiri? Eee, Pembentukan struktur dan nama itu sebenarnya dilaksanakan, di kelas akhir KMI ketika kelas 6. Jadi pembentukan marhalah yang benar-benar resmi itu ketika kelas 6. Jadi dimulai dari pembentukan struktur dulu biasanya. Dan untuk sistemnya kita fleksibel tergantung marhalahnya sendiri. Oke. Untuk marhalah Ela ketika itu kita pakai sistem voting. Jadi kita, mengumpulkan nama-nama yang akan dijadikan, sebagai kandidat ketua, lalu di-voting siapa yang punya suara terbanyak ketika itu, maka dia terpilih menjadi ketua. Dan alhamdulillah ketika itu nama Ela dengan suara terbanyak. Wah, keren tuh. Tapi Oh, tapi tapinya tapi awalnya Ela langsung nolak kenapa ketika ditolak? Kan itu, eee, bagus gitu, jarang-jarang orang mempercayakan kita untuk menjadi ketua dan bisa mengatur kita sebagai anggota gitu. Itu peluang yang emas loh gitu, kok ditolak sama Tiela gitu? pertama karena Ella kurang yakin aja gitu dengan kemampuan leadership yang Ella punya. Karena ketua marhala itu bukan ketua yang bakal mengatur teman-temannya buat haflah doang kan. Ketua marhala itu ketua yang bakal benar-benar memimpin teman-temannya untuk selama-lamanya walaupun sudah menyandang gelar alumni. Oke. Dan tentunya itu nggak mudah kan ya. Kemudian yang kedua karena, Ella mikirnya alasan teman-teman milih Ella itu kurang tepat. Emang alasannya gimana yang Ella bilang itu kurang tepat gitu? Jadi mereka bilang gini, menurut, teman-teman, menurut kami gitu, Ella itu dipandang baik sama orang-orang, Ella punya prestasi, ini segala macam. Jadi kalau ketua sudah dipandang baik, jadi otomatis marhalahnya juga bakal dipandang baik dong, gitu. Sementara menurut Ella sendiri, kriteria pemimpin itu bukan masalah baik atau enggaknya dia, tapi gimana dia bisa memanage teman-temannya, gimana dia bisa memanage anggotanya, gitu. Awalnya berarti nggak pede gitu ya, Mhm. karena jiwa leadership Ella belum, pas nih gitu untuk me-manage para anggota ataupun teman-teman gitu. Nah, akhirnya kenapa waktu Ella bisa menjadi ketua nih? Oh, iya. Jadi
abis Ella nolak nih, ada teman yang datang ke Ella, Oke. terus dia bilang gini, memang sih untuk menjadi seorang ketua itu kita butuh kemampuan leadership-nya. Tapi orientasi kita untuk menjadi seorang ketua marhalah itu bukan hanya leadership dia, tapi juga kepribadian dia. Kepribadian di sini maksudnya apa? Apakah ketua ini bisa istiqomah menjaga nilai-nilai pondok yang sudah dia dapatkan ketika di pondok, ketika dia sudah menyandang gelar sebagai alumni. Dan apakah dia bisa ngingetin teman-temannya yang lain yang mungkin Mmm, salah arah Oke, gitu. salah arah ya, salah Heeh, arah mungkin, sedikit melenceng mungkin gitu ya. jadi yang dibutuhkan itu bukan hanya leadership aja, tapi juga kepribadian. Kepribadian seorang ketua. Ya, Nah, kebetulan Uktiala dipercayakan oleh para teman-teman untuk menjadi ketua. Oke, alhamdulillah. oke. Nah, next, apakah cuma ketua yang, ada pemilihan struktur? Yang dipilih menjadi struktur itu cuma ketua? Enggak, ada sekretaris dan bendahara juga. Gimana pemilihannya? Apakah serumit ini juga gitu? Itu kita voting juga, tapi nggak serumit. Ada penolakan juga mungkin atau mungkin ada yang nggak senang gitu sama pilihan yang telah disepakati gitu? Penolakan mungkin ada ya, tapi ya nggak serumit penetapan ketua lah gitu. Oke. Mmm, Next setelah struktur, terus apa lagi yang untuk sebuah marhalah ini? nama tadi kan, Oke, nama. nama. Siapa nih yang ngusulin namanya? Yang ngusulin nama itu dari pihak Banin, Syarif Hidayatullah. Oke. Namanya apa? Boleh di-spill dong namanya apa? Imtiaz. Imtiaz. Jelasin gimana itu Imtiaz? Apa sih itu Imtiaz? Jadi imtiaz itu artinya suatu kondisi di mana seseorang punya kelebihan, jadi kelebihan itu membuat dia berbeda dari yang lain. Nah, dan itu terinspirasi dari nasihat Buya kita, Buya Nawazir Mukhtar. Beliau pernah berpesan, "Jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah berbeda dari yang lain." Dalam konteks yang positif, Oke. gitu. Nah, dan imtiaz itu akronim dari, kalau versi Arabnya, al-iman wat taqwa wal fauz. Jadi itu bisa dibilang moto kita lah, dengan iman dan takwa kita bisa mencapai kemenangan. Dan itu terinspirasi dari Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, Apa tuh? eee Spill dong. Quran surah Al-Fat, "Yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima." Dan Quran surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Jadi kita percaya dengan janji Allah bahwasanya Allah sudah menjanjikan untuk hambanya yang beriman dan bertakwa sebuah kemenangan dan itu berupa surga. Jadi kita yakin dan percaya bahwasanya setiap proses yang kita lalui, setiap usaha yang kita lakukan kalau diiringi dengan iman dan takwa, insya Allah akan membuahkan hasil yang diridhoi Allah gitu. Oke. Nah, ini kan dalam versi bahasa Arab. Mhm. Versi bahasa Inggrisnya gimana? Versi bahasa Inggrisnya itu Islamic generation who has affability and blaze of struggle. Jadi dari moto tadi kita sama-sama berharap akan lahir dari kita generasi Islam yang mempunyai semangat juang dan semangat dakwah yang berkobar. Oke, nah di sini kita ada satu cuplikan gitu, ada satu gambar. Boleh dijelasin nggak apa maksud dari gambar ini? Itu logo kita, logo Imtiaz. Oke, logo. Heeh, jadi dari nama tadi maka terbentuklah logo gitu kan. Mmm, Boleh dijelasin apa aja sih, maksud dari simbol-simbol mhm. itu gitu? Jadi kita benar-benar mengusahakan setiap simbol, setiap komponen penyusun logo, lambang itu punya maknanya tersendiri gitu. Yang paling atas itu ada mahkota, Oke. itu melambangkan kemuliaan dan kemegahan, kedudukan seorang pemimpin, yang mana itu sesuai dengan moto pondok, "Siap dipimpin dan siap memimpin." Kemudian bentuk dasar logo itu kan segi 5 ya, dan itu Oke. terbentuk dari berlian-berlian yang disusun 5 buah di sekelilingnya. Maksud dari 5 berlian itu apa? Itu maksudnya rukun Islam, melambangkan rukun Islam. Oke, menarik juga ya. Terus? Kemudian, 3 tiang di kanan dan 3 tiang di kiri, jadi totalnya 6, itu melambangkan rukun iman. Oh, berarti karena iman dan takwa jadi kita harus memasukkan juga ya Mmm, rukun iman dan rukun Islam gitu, iya menjadi fondasi kita sebagai umat manusia dan umat Islam gitu ya. Oke, iya. Ke lanjut. kemudian ada permata yang berjumlah 28 ya,
Berarti itu semua jumlahnya 28? Iya, itu melambangkan generasi kita, generasi ke-28, marhalah ke-28 begitu. Oke. Kemudian, mmm, globe biru itu melambangkan rasa inisiatif kita sebagai marhalah imtiaz dalam mengembangkan peradaban Islam di dunia. Jadi kita punya tekad untuk berkontribusi dalam mengembangkan Islam, gitu. Kemudian Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita tentunya. Kemudian ada Al-Quran, hadis, dan pena, itu melambangkan bahwasanya generasi imtiaz punya keinginan, punya tekad untuk menorehkan tinta emas di dunia. Kemudian ada bendera diniyah dan ada tulisan 28, angka Romawi 28 ya. Oke. Itu melambangkan, bahwasanya generasi ke-28 ini lahir dari diniyah. Identitasnya gitu ya, alumni Heeh, diniyah gitu. alumni ke-28 dari diniyah gitu. Oke. Kemudian bingkai itu, berwarna hijau ya. Iya. Itu melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Kemudian untuk pemilihan warna selain hijau itu ada ungu, yang mana ungu itu campuran dari warna merah dan biru. Merah Iya. melambangkan keberanian dan biru melambangkan keimanan dan ketakwaan. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, ini kan ada desainnya nih. Kalau Mhm. boleh tahu siapa yang mengusulkan atau yang mengumpulkan seperti ini gitu, hasil akhirnya gitu? S Yang mendesain gitu jatuhnya, desainernya siapa gitu? Ya sama kayak nama tadi dari pihak Banin, jadi logo ini juga dari pihak Banin. Kalau boleh di-spill nggak siapa namanya? Eee, Akhuna Zidan Alfaris. Oke. Nah, cukup mendalam ya maknanya gitu, cukup Mhm. mendalam dan referensinya Al-Qur'an dari Buya dan Masya Allah semoga, anggota-anggotanya juga bisa mencerminkan gimana sih logo-logo itu dan gimana, makna dari Imtiaz itu Ya, sendiri. amin amin ya rabbal Amin ya alamin. robbal alamin. Oke. Nah, setelah kita bahas-bahas tentang imtiaz gitu, tentang marhalah ukti sendiri, sekarang kita ke uktinya sendiri nih, pribadi Boleh. uktinya. Ke depannya ukti mau melanjutkan seperti apa rencana yang akan ukti lanjutkan setelah lulus dari pondok pesantren? Karena Ella lagi di masa pengabdian jadi kayaknya fokus ngabdi dulu deh. Berarti ukti memilih untuk mengabdi aja nih, Iya, mengabdi di pondok. tahun ini insyaallah. Teman-temannya pada berlomba-lomba gitu, mau masuk perguruan tinggi ternama gitu, dan juga seleksi-seleksi kedinasan, seleksi lain-lainnya, Mutiara memilih untuk mengabdi di pondok. Iya. Apa alasannya kok bisa memilih mengabdi di pondok? Sebenarnya Mutiara gagal move on sama pondok gitu, nggak bisa jauh-jauh dari pondok gitu. bisa dibilang begitu mungkin ya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini, sering kali diajukan ke Ella sih di awal-awal ngabdi dulu kan. Alasan utama Ella ngabdi itu sebenarnya saran dari orang tua. Oke. Tapi di samping itu, Ella pernah mikir gini, Ella udah dapetin hal-hal berharga dari pondok, Ella sudah berhasil menyerap hal-hal positif yang mungkin nggak bakal Ella dapetin di luar sana. Jadi Ella bisa berada di posisi ini setelah Allah izinkan untuk menempuh pendidikan di sini gitu. Jadi selama ini Ella udah nerima kan dari pondok, nerima hal-hal yang berharga banget dari pondok. Jadi masa pengabdian ini, kayaknya waktu buat Ella untuk sharing apa yang udah Ella dapat dari pondok gitu. Nah, di Niah Lovers Utiala ini memiliki hati yang sangat mulia Mmm, ya, ingin memberi, apa yang telah didapatkannya sama di pondok kepada mhm, adik-adiknya gitu. Yaitu mengajarkan apa yang udah didapatkannya dan, membimbing mereka gitu, supaya lebih baik lagi ke depannya. Tangan dulu. Nah, Uktiala kan mengabdi nih, memutuskan mhm. untuk mengabdi di pondok. Kira-kira first impression-nya ketika pertama kali ngabdi itu gimana? Ada yang lucu mungkin atau, ternyata menyedihkan gitu? Lebih ke lucu aja sih gitu. Gimana tuh ceritain? Soalnya kan dulu kita terbiasa, adik-adik kelas itu manggil kita "Ukhti" kan, Iya. apalagi, Ella itu ngabdi mulai bulan Mei, sedangkan haflatut takhrij bulan April. Jadi jarak antara haflatut takhrij dengan pengabdian itu nggak sampai 1 bulan. Jadi baru rasanya Sedikit sebulan syok gitu ya? heeh, baru bulan kemarin mereka manggil "Ukhti," tiba-tiba manggil ustazah gitu. Rada-rada cringe gitu kalau mereka jadinya manggil ustazah Heeh, gitu. gitu sih kurang Ada lebih. ceritanya nggak, apa
hal yang bikin lucu gitu, yang membuat lucu itu mungkin ada momennya seperti itu. Ada. Momen yang Ella kerasa itu, "Ih, kok gini sih?" gitu. Ada. Itu ketika Ella baru sehari 2 hari ngabdi. Oke. Jadi Ella lagi jalan sama ustazah yang senior gitu kan, tiba-tiba ada santriwati yang nyapa, "Ustazah," gitu. Nah, ustazah yang senior ini, Ella disapa tuh, dan Ella kayak, "Hah, Ana?" Gitu. Ella nggak ngerasa Masih sama merasa sekali. jadi ukti Heeh, gitu ya. nggak ngerasa disapa gitu. Jadi nggak jawab berarti dong? Nggak. Kasihan. Mohon maaf ya yang nyapa ukti Ellanya belum sadar kalau jadi ustazah Tapi gitu. sekarang insyaallah udah. Ya, sapa aja ya. Oke. Nah, udah seru nih, udah seru-seru, cukup menarik ya tentang pembahasan Nutella dari marhala dan juga kepribadian Nutella sendiri. Sekarang kita masuk ke segmen mini games. Nah, mini games ini kita nanti akan main dan itu jawab cepat Uktiala. Nanti ada 2 pilihan, Ana sebutkan, Uktiala jawab apa yang menurut Uktiala itu yang bagus gitu, atau misalnya cepat aja apa yang terlintaskan ini gitu. Oke? Oke, Siap? Oke. Tahu kecap atau tempe kecap? tahu kecap, Lari pagi atau senam? lari pagi, Tobor di hamam atau tobor matam? tabur di matam, Ayo cepat-cepat. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? bahasa Arab, Nahu atau sorfu? nahu, Nahu atau grammar? nahu, Sorfu atau grammar? sarfu, Grammar atau stories for you? saris for you, Stories for you atau mutolaah? mutalaah, Mutolaah atau dosulugoh? terus lughah, Daur sobah atau daur masak? daur masak, Piket siang atau tanzif matam? piket siang, Kerupuk panjang atau kerupuk mama? kerupuk mama, LT atau cross country? cross country, Pramuka atau muhadasah? muhadasah, Muhadasah atau muhadaroh? muhadasah, Pelajaran pondok atau pelajaran umum? pelajaran pondok, Nyuci atau nyetrika? nyetrika, Nyuci atau laundry? nyuci, Oke. Pialanya kadang bingung juga ya mau jawab apa gitu. Oke, nah udah selesai segmen mini games. Kebetulan di sini bisa dilihat kita ada buku, yaitu buku arti hidup. Buku arti hidup ini yaitu buku biografi Buya Nawazir. Buya Nawazir Mukhtar ya, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Modern Dinia Pasya yang kebetulan buku ini ditulis oleh beberapa alumni yang punya inisiatif untuk mengemas cerita beliau dari kecil hingga saat ini. Oke, bagi yang ingin memesan buku ini bisa langsung DM ke Instagram di bawah ini atau bisa langsung komen aja. Komen admin, saya mau bukunya dong gitu. Bisa nanti diarahkan oleh admin YouTube IADP Official. Nah, udah selesai. Mini game sudah selesai. Terus kita juga udah memperkenalkan buku pertama yang ditulis oleh alumni. Lanjut kita sesi pesan gitu. Nanti ada beberapa pesan mungkin yang ingin disampaikan gitu dari Uti Ella untuk para adik-adik, para teman-teman. Yang pertama adik-adik dulu deh yang masih menjalankan proses memondok gitu, di pondok pesantren. Untuk adik-adik yang masih dalam proses di pondok, terutama kelas 1 yang masih 5 tahun lagi ya tamat, jangan pernah menyerah, jangan pernah anggap kehidupan di pondok itu sebagai beban, jangan pernah berpikir kalau kita itu rugi karena tertinggal dari teman-teman di luar gitu. Karena rugi atau enggaknya proses yang kita lalui itu tergantung diri kita, gimana kita memaknai proses yang kita lalui, gimana kita bisa menyerap hal-hal positif dari semuanya. Ingat ya adik-adik, jadi pesan Nutella apalagi yang kelas 1 jangan menganggap itu hal yang buruk gitu, karena di setiap, sesuatu pasti selalu ada hikmahnya gitu kan ya, Ya, Nutella. Nah, terus yang terakhir nih untuk para teman-teman IMTIAS nih, IMTIAS ya, apa pesan Nutella untuk para teman-teman dan anggotanya sebagai ketua juga gitu?
Ya, untuk teman-teman yang, udah punya tujuan masing-masing, tetap pada prinsip kita, tetap pada moto kita. Kita netapin nama itu untuk identitas kita, jadi selalu iringi, selalu sertai proses kita, usaha kita dengan iman dan takwa, insyaallah Allah akan meridhoi proses kita menuju kesuksesan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, selesai juga, cukup menarik ya segmen kali ini. Semoga segmen kedepannya juga bisa lebih menarik lagi dan lebih seru gitu untuk ditonton kita. Terima kasih udah menonton podcast kita kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Utiela udah Sama-sama. bisa sharing-sharing gitu sama kita. Nah, saya sebagai host Aulia Dwi Rahayu mengundurkan diri. Semoga bisa bermanfaat konten kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan share, like, juga komen di bawah apa ide-ide, mungkin ada ide-ide yang akan disampaikan gitu untuk konten di ADP selanjutnya. Oke, sekian, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah warahmatullahi dunia wabarakatuh. lovers.